Hai, selamat datang di Newtara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video general reading untuk masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Gemini di bulan Oktober. Oke? So kita langsung aja di sini Gemini ke readingan kamu. Kita akan menggunakan tebaran Celtic Frost Spread di sini. Oke. Dan di akhir video akan ada satu oracle cards buat kamu, buat saran kamu di bulan ini. So here we go, kita coba lihat Gemini general reading bulan Oktober tahun 2022 Gemini. Oke. Di the bottom of the deck ada the Hierophant. Oke, kita coba lihat. Six of Pentacles, the Sun card, Knight of Pentacles, the Devil, Nine of Wands, Three of Wands, the Emperor, Three of Swords, Nine of Swords, the Empress. What's going on here? Gemini, aku ngelihat kamu berusaha memaksakan diri kamu, ya, untuk berada dalam suatu situasi yang bikin kamu sebenarnya nggak nyaman atau nggak senang. Oke? Gue nggak nyaman berada dalam situasi ini, mbak, but this is something that gives me stability. So this is conflicting feelings here. Okay, let me tell you something. Gini, Gemini. Let's say ini soal pekerjaan. Kamu mungkin berada dalam suatu pekerjaan yang mungkin di luar passion atau minatnya kamu. Mungkin let's say kamu bekerja di perbankan misalnya, atau kamu kerja sebagai pegawai pemerintahan. Karena banyak sekali klien aku yang bekerja di pemerintahan yang buka kartu ke aku kemudian bilang itu nggak sesuai dengan passion mereka. So maybe that's what's going on here. Kamu bekerja di suatu pekerjaan yang stabil, yang diinginkan mungkin oleh banyak orang. Hanya saja pekerjaan yang stabil ini tidak memberikan kamu kepuasan emosional, atau nggak memberikan kamu kebahagiaan yang kamu inginkan gitu loh, the freedom that you want. Let's say ini soal freedom. Bisa jadi karena kebahagiaan bagi masing-masing orang itu akan berbeda. Bisa jadi kebahagiaan itu soal freedom. Bisa jadi kebahagiaan itu soal financial stability atau stabilitas finansial misalnya, oke? Tapi dalam situasi ini, apapun makna bahagia bagi kamu, itu tuh yang jadi kendala di sini, Gemini, oke? So you just keep giving in to the situation, walaupun kayak kamu terus berusaha untuk membuat diri kamu nyaman dalam situasi ini, tapi subconsciously, secara nggak sadar atau di alam bawah sadar kamu sebenarnya udah capek. Kamu ngerasa kayak berjuang di suatu situasi atau memperjuangkan sesuatu yang kamu ngerasa bikin kamu capek, exhausting gitu loh. This is memperjuangkan keinginan orang lain. Ngerti gak sih ketika kita memperjuangkan apa yang orang lain mau atau apa yang orang lain ingin kita perjuangkan? Capek gak sih? Karena itu gak menimbulkan kebahagiaan di diri kamu. Oke? Dan di sini ada Nine of Swords
Gemini, di hopes and fearsnya kamu terus you keep questioning yourself, is this something good for me? Apakah ini sesuatu yang baik bagi gue? Apakah ini sesuatu yang memang perlu untuk gue perjuangkan? Apakah ini memang sesuatu yang perlu untuk gue lanjutkan? Mungkin banyak sekali pertanyaan di benak kamu terkait situasi ini. Bisa jadi soal pekerjaan, bisa jadi soal relationship, oke? Karena ini bisa jadi relate kemana aja. Nah, di sini menariknya Gemini, ada kartu di Emperor, kemudian ada di Empress, oke? Satu hal di sini yang perlu kamu tahu, karena kamu mungkin lagi konflik batin banget di sini. Apa yang harus gue lakuin, Mbak? Kalau misalnya gue give up, gue takut gue nggak akan stabil secara finansial lagi, gue harus bergantung sama orang lain. Kalau misalnya gue lanjutkan, gue nggak ngerasa happy berada dalam situasi ini. But guess what guys, ada di Emperor card sebagai kartu saran kamu. So, coba untuk berpikir logis ketimbang kamu berpikir secara emosional dalam situasi kamu ini. Aku nggak memaksa kamu untuk menyiksa diri kamu karena kamu nggak nyaman secara emosional, tapi aku ngerasa kamu harus lebih mendengarkan pikiran logis kamu untuk saat ini ketimbang kamu mendengarkan perasaan kamu atau bersikap emosional dalam situasi ini. Oke? Itu sarannya buat kamu. Orang tahu kok kalau misalnya kamu nggak nyaman berada dalam situasi ini, Three of Swords di external influence. Hanya saja Gemini, outcome di sini adalah di Empress card. So this is something positive for you. Bisa jadi ini semacam perubahan mindset yang harus kamu terapkan dalam hidup kamu. Kayak ada sebuah perubahan drastis di sini yang harus kamu lakukan agar kamu bisa ngelihat sisi positif dari apapun situasi yang kamu hadapi ini. Bisa jadi soal, again, bisa jadi ini soal pekerjaan, bisa jadi ini soal hubungan kamu dengan seseorang asmara, atau bisa jadi hubungan kerja. Oke? Karena outcome-nya positif, Gemini. Oke? Sesuatu yang kamu ngerasa nggak bagus buat kamu, mungkin adalah sesuatu yang kamu butuhkan sebenarnya. Seperti yang aku bilang tadi, dilema situasinya. Mungkin kamu ngerasa stabil secara finansial, again soal pekerjaan, tapi bikin kamu nggak happy. Secara logis, ya, mungkin pekerjaan ini adalah sesuatu yang kamu butuhkan. Dan memang pikiran logis itu yang diminta lebih diterapkan untuk situasi kamu ini ketimbang kamu berpikir secara emosional, karena again outcome-nya positif bagi kamu di Empress card. Bisa jadi ini, let's say, perubahan perspektif seperti yang aku bilang tadi, perubahan kebiasaan yang harus benar-benar diubah di sini atau ditransformasiin. Oke? Bukan berarti kamu harus merubah diri kamu seutuhnya, tapi kayak menyesuaikan diri kamu gitu loh. Jadi mari kita lihat, ini mungkin situasi yang nggak mudah, situasi yang dilematis banget buat kamu untuk dilalui Gemini. Oke. Mungkin kamu sendiri masih kesulitan untuk mengetahui apa yang bikin kamu happy, Gemini. Oke? Yang bikin kamu happy itu apa? Kamu nggak tahu. Jadi ketika ada Sun card di sini muncul sebagai challenge, diklarifikasi oleh King of Pentacles, mungkin selama ini mindset kamu soal happiness atau kebahagiaan yang sebenarnya itu salah. Apa yang kamu genggam saat ini adalah the true happiness that you needed gitu loh. Apa yang kamu punya saat ini adalah sesuatu yang benar-benar bikin kamu happy dan
dan pula sesuatu yang kamu butuhkan. You know what I mean? Kadang kita harus go through some sort of hurdles, and kadang kita harus melalui hal-hal yang benar-benar bikin kita ngerasa kayak terombang-ambing gitu ya. Di satu sisi kita ngerasa happy, di sisi lainnya kita ngerasa nggak happy. Dan aku ngerasa dalam situasi ini kamu masih terombang-ambing terkait apa yang bikin kamu happy, Gemini. Dan aku ngerasa kayak ada sesuatu di sini, semestaran Tuhan tentunya, Tuhan dan semesta yang mengarahkan kamu untuk lebih paham terhadap apa yang kamu mau. Kayak kamu diarahkan ke jalurnya kamu. You know what I mean? So apapun ini ya, this is something ini sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi jangan sampai kamu ngerasa perlu di sini atau ngerasa kayak situasi ini nggak fair, situasi ini nggak adil. This is something that actually really fair for you. Okay? Aku berkaca ke kartu outcome kamu di sini sebagai di Empress, sebagai kartu outcome-nya diklarifikasi oleh Knight of Wands. Di immediate future ada The Devil dan Three of Cups. So ada selebrasi di sini, Gemini. Hanya saja karena pikiran negatif kamu ini, Nine of Wands, subconsciously, so ada semacam transformasi di sini yang perlu terjadi. Walaupun aku nggak ngeliat kartu Death card. Oke, ada proses overthinking yang harus benar-benar kamu alamatkan dengan baik. Apa sih yang benar-benar bikin gue happy, Mbak? Gitu loh. Bukan ke aku nanyanya, tapi ke diri kamu sendiri. Apa yang benar-benar bikin kamu happy? Apa sih yang benar-benar kamu butuhkan? Gitu loh. Kalau misalnya ini soal asmara, Gemini, aku ngelihat kamu berusaha untuk bertahan, oke, dalam suatu hubungan yang menurutku nggak baik buat kamu. Gini, mungkin kamu berusaha untuk menjaga komitmen kamu dengan seseorang, Gemini. Tapi dalam proses kamu menjaga komitmen kamu ini, kamu ngerasa kayak benar-benar tersakiti, atau kamu ngerasa gak nyaman gitu ya, secara emosional. Sebagian besar aku ngerasa kalau misalnya kita berbicara mengenai asmara ya, mungkin ini soal pihak ketiga. Dan sarannya di sini adalah di Emperor. Aku ngerasa you deserve more than just be the option gitu loh. Jadi kepada siapapun di luar sana nih Gemini, kalau misalnya kamu memang berada dalam situasi pihak ketiga, kalau misalnya memang benar kamu di sini terhubung dengan seseorang yang punya orang lain, oke, terhubung dengan seseorang yang sebenarnya nggak siap buat kamu, you deserve more than that. Kamu layak mendapatkan seseorang yang menjadikan kamu prioritas, nggak cuman option aja atau pilihan. Oke, tapi aku nggak tahu kenapa ini lebih relate ke karir atau secara umum kehidupan general kamu. So mari kita lihat di sini sarannya buat kamu Gemini di bulan ini dari Oracle Cards. Beauty. Katanya di sini, I am a spark of divinity. Change me, divine beloved, into one who knows without question my own beauty, worthiness, and desirability. Let me remember constantly who I am, love itself, in a temporary human form. Beauty. So, kamu harus tahu dulu nih, Gemini, apa yang benar-benar kamu inginkan dalam diri kamu. Into one who knows without question. But now I think
you've been questioning what you want gitu loh. Aku ngeliat kamu ragu dalam memahami makna diri kamu atau values atau nilai diri kamu, Gemini, atau apa yang kamu inginkan. Oke? Coba untuk memahami diri kamu dulu dalam situasi ini. Pahami dengan baik apa yang kamu inginkan, oke? Pahami nilai kamu dengan baik, terutama kalau misalnya soal asmara. Kalau misalnya memang benar di sini kamu tergabung atau kamu terhubung dengan pihak ketiga atau seseorang yang sudah taken, it's just not worth gitu loh. Nggak worth it banget gitu loh untuk buat diri kamu untuk dilanjutkan hubungannya, khususnya kalau misalnya kita bicara mengenai pihak ketiga. Oke? So guys, ini ada hari dengan kamu nih, Gemini, di bulan ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih udah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.